Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi terhadap review jurnal upaya pencegahan rabies melalui vaksinasi, deteksi dini, dan surveillance di beberapa negara. Di sini anggota dari kelompok 3 ada 5 orang. Yang pertama ada Nindya Arifani, kemudian ada Tasya Aurel Fazrin, kemudian ada dan Lukiana Salsabila. Kemudian langkah-langkah dalam menjadi jurnal, di sini kami menggunakan Remotext, Databases, dan Scopus, yang mana tahun yang dari jurnal yang digunakan adalah 2020 hingga 2021, dengan kata kunci rabies dan geografi, berbahasa Inggris, dan tipe dari sumbernya adalah jurnal. Baik, kita akan mulai masuk ke identifikasi. Yang dari jurnal pertama didapatkan jurnal dengan penulis Valorunso Ovasina et al. Dengan judul Where and When to Vaccinate, Interdisciplinary Design and Evaluation of the 2018 Tanzanian Anti-Rabies Campaign, publikasi dari International Journal of Infectious Disease, tahun terbitnya di 2020. Jurnal kedua dari penulis Orlowska et al. Judulnya Serological Survey of Lissa viruses in Polish bats in the frame of the passive rabies surveillance using an enzyme-linked immunosorbent assay. Publikasinya dari Viruses, kemudian tahun terbitnya di tahun 2020. Jurnal 3, penulisnya Jeffrey Juduzzi H. dan Maureen Nokotula S. dengan judul Experiences of People Affected by Rabies in eThekwini District in the Province of KwaZulu-Natal, South Africa. Publikasinya African Health Sciences, kemudian tahun terbitnya 2020. Jurnal keempat ada penulis Brinkley Rainer et al. Dengan judul Movement Patterns of Free Roaming Dogs on Heterogeneous Urban Landscapes, Implication for Rabies Control, publikasi Preventive Veterinary Medicine volume 178, dan tahun terbit 2020. Sedangkan jurnal terakhir dari penulis Diego A. Caraballo et al. Dengan judul Evaluation of Two Real-Time Tuckman Reverse Transcription PCR Assays for Detection of Rabies Virus in Circulating Variant from Argentina, Influence of Sequence Variation, dengan publikasi dari Jurnal Virus volume 13. Oke, selanjutnya pada bagian abstrak, pada jurnal 1 terdapat pembahasan mengenai jurnal tersebut dibuat dengan harapan adanya peningkatan efektivitas terkait kesehatan. Dan terdapat 2 fase vaksinasi rabies di Tanzania Utara pada tahun 2018 yang dirancang dan dieksekusi dalam perspektif epidemiografi dan ekonomi. Kampanye tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecepatan untuk membuat perlindungan bagi yang beresiko, dan fase pertama yang dilakukan di daerah yang penduduknya lebih sedikit daripada yang ada di kota, dan fase kedua dilakukan di daerah pedesaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada kasus terkait rabies di daerah yang dilakukan vaksinasi selama 1 tahun setelah imunisasi. Pada jurnal kedua, survei serologi sebagai bentuk surveillance rabies kelelawar kebanyakan besar menggunakan uji netralisasi sero yang mendemonstrasikan kehadiran antibodi spesifik, yaitu Lissa virus di berbagai kelelawar Eropa, terutama kelelawar Eropa Lissa viruses type 1, yaitu ABLV1. Pada jurnal ini dilakukan survei serologis pertama pada kelelawar Eropa pada jenis tersebut. Jadi kelelawar Eropa dari Polandia dikumpulkan dalam kerangka pengawasan rabies pasif antara 2012 dan 2018, serta kelelawar serotin dan kelelawar rabbit brown Amerika Utara. Dari studi eksperimental sebelumnya diuji menggunakan kit ELISA komersial untuk mendeteksi antibodi anti-Lissa virus. Hasilnya itu antibodi spesifik Lissa virus terdeteksi di 35 dari 115 kelelawar Polandia. Pada jurnal ketiga, tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi pengalaman masyarakat yang terkena rabies di distrik eThekwini di KwaZulu-Natal, Afrika Selatan,
Penelitian dalam jurnal ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif, eksploratif, dan deskriptif. Kumpulan data menggunakan wawancara struktur, analisis data menggunakan 8 langkah analisis tematik oleh tes. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa partisipan mengalami banyak tantangan selama terpapar rabies. Individu yang terkena rabies secara langsung melalui kontak dengan hewan rabies diharapkan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Next. Pada jurnal 4, di jurnal tersebut peneliti mengeksplorasi bagaimana lanskap perkotaan Arequipa mempengaruhi pola pergerakan anjing yang berkeliaran bebas sebagai reservoir utama virus rabies di daerah tersebut. Peneliti melacak 23 anjing yang berkeliaran bebas menggunakan kalung GPS. Anjing yang menggunakan saluran air secara ekstensif bergerak rata-rata 7 kali lebih jauh dan 1,2 kali lebih terarah daripada anjing yang tidak menggunakan saluran air sama sekali. Temuan peneliti menunjukkan bahwa saluran air dapat digunakan oleh anjing sebagai jalan raya untuk melintasi kota dan berpotensi menyebarkan penyakit jauh di luar radius praktik pengendalian. Upaya pengendalian harus fokus pada kampanye vaksinasi yang kuat dan selaras dengan geografi kota dan tidak terbatas pada lingkaran skala kecil di sekitar kasus. Pada jurnal 5, peneliti meneliti mengenai perbandingan penerapan 2 uji RT-PCR yang banyak digunakan yang menargetkan gen nukleoprotein dan urutan pemimpin genom RABV di semua varian yang beredar di Argentina. Peneliti melakukan penelitian pada 44 sampel yang diperoleh dari kelelawar, anjing, sapi, dan kuda yang sebelumnya diuji rabies oleh VET dan RT-PCR konvensional. Semua varian berhasil dideteksi dengan uji pan-Lyssavirus LN34Q RT-PCR. Uji LIS-GT1 gagal mendeteksi 3 varian terkait kelelawar. Kemudian peneliti mengurutkan wilayah yang ditargetkan oleh LIS-GT1, kemudian mendapatkan hasil bahwa ada 3 kegagalan terhadap deteksi virus. Selanjutnya adalah latar belakang penelitian. Pada jurnal pertama, pendekatan interdisipliner dilakukan untuk mencegah terjadinya pandemi. Selain itu, terdapat hasil identifikasi di mana vaksinasi rabies cenderung lebih bermanfaat. Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk meninjau dan mengevaluasi intervensi secara optimal dalam mengendalikan wabah rabies yang mempengaruhi manusia. Selain itu, dengan melakukan intervensi vaksinasi rabies juga memperoleh keuntungan secara waktu, upaya pencegahan, dan ekonominya. Lalu pada jurnal 2, latar belakangnya adalah kelelawar diketahui merupakan host dari beberapa virus non-patogenik maupun patogenik seperti rabies. Survei serologi sebagai bentuk surveillance rabies kelelawar kebanyakan besar menggunakan uji netralisasi sero yang mendemonstrasikan kehadiran antibodi spesifik Lyssavirus di berbagai kelelawar Eropa, terutama kelelawar Eropa Lyssavirus tipe 1 atau EBLV1. Namun, perubahan terbaru menawarkan kemungkinan untuk menguji sera kelelawar untuk keberadaan antibodi anti-Lyssavirus dalam sampel serum kelelawar dan cairan tubuhnya. Lalu pada jurnal 3, latar belakangnya adalah Afrika Selatan adalah salah satu negara di Afrika yang terkena dampak negatif rabies, penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Kematian akibat rabies dapat dicegah apabila perawatan kesehatan dicari tepat waktu dan orang-orang diberi edukasi mengenai penyakit tersebut. Provinsi KwaZulu-Natal khususnya pernah mengalami wabah rabies di masa lalu yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa dan kehancuran keluarga. Pada jurnal 4, sistem saluran air di Arequipa, fitur lanskap perkotaan yang unik, telah dikaitkan dengan lokasi anjing gila atau rabbit dogs, menunjukkan bahwa lingkungan kota yang kompleks mempengaruhi penularan penyakit. Ciri geografis khas kota ini adalah sistem saluran air terbuka yang luas dan kering hampir sepanjang tahun dan hanya terisi air selama musim hujan pendek antara Januari dan Maret. Saat kering, saluran air ini menampung sampah dan anjing liar telah diamati mencari makan melalui limbah tersebut. Saluran ini dapat digunakan sebagai koridor ekologis oleh anjing. Dalam penelitian ini difokuskan pada gerakan-gerakan yang dimiliki anjing-anjing yang berkeliaran bebas. Tujuan kami adalah untuk mengukur variabilitas di wilayah jelajah anjing, untuk mengkarakterisasi pergerakan anjing di daerah perkotaan, dan untuk mengidentifikasi bagaimana saluran air dapat mempengaruhi mereka. Dan pada jurnal kelima, rabies adalah penyakit yang dalam analisis epidemiologinya bersifat mematikan.
sehingga berbagai upaya untuk mendeteksi persebaran rabies telah dilakukan, salah satunya dengan pelaksanaan RT-PCR konvensional. Namun, problem primer pada pemeriksaan ini sering dirancang berdasarkan jumlah sekuens yang terbatas. Terbatas kemungkinan tidak mewakili keragaman genetik dari semua varian saat ini. Dengan demikian, validasi uji berbasis probe di laboratorium diagnostik harus dilakukan untuk mengkonfirmasi deteksi semua varian yang bersirkulasi di wilayah tersebut. Selanjutnya ada metode dan bahan. Pada jurnal pertama, awalnya di tanggal 15 Maret 2018, ada laporan munculnya wabah rabies pada manusia dan hewan. Dinyatakan ada 168 orang tergigit anjing rabies dalam 15 bulan terakhir. Oleh karena laporan itu, digunakanlah bank vaksin OIE. Jadi, 33.700 dosis vaksin rabies anjing dikirim ke Tanzania setelah 41 hari mendapat laporan tersebut. Dan kemudian, sebagai upaya intervensi juga dilakukan pertemuan rutin selama 6 minggu di 3 kota yang melibatkan banyak lembaga nasional maupun internasional. Dari pertemuan tersebut, dibuat program vaksinasi menjadi 2 fase. Fase pertama dilakukan selama 5 hari di beberapa distrik Moshi dengan memvaksinasi 7.758 hewan. Fase kedua vaksinasi dilaksanakan di lebih dari 150 desa kecil. Pada jurnal kedua, di penelitiannya itu ada 115 cairan tubuh dari kelelawar Polandia yang ditemukan mati dalam kerangka pengawasan vaksin rabies dimasukkan. Kemudian diambil sampel dari kelelawar tersebut dan kemudian pengambilan sampel dilakukan antara tahun 2012 dan tahun 2018 pada voivodeship berbeda di Polandia. Jurnal ketiga, rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan kualitatif, eksploratif, dan deskriptif. Data dikumpulkan dari distrik Etekwini, perkiraan ukuran populasi Etekwini untuk tahun 2017 adalah 372.343.511. Partisipan sampel dipilih secara purposif. Orang yang terkena rabies di distrik Etekwini dan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi akan menjadi sampel. Sampel terdiri dari 12 partisipan. Kriteria tersebut meliputi individu yang terpapar rabies dari distrik Etekwini, individu sehat mental yang terkena rabies di distrik Etekwini, anggota keluarga dari individu yang terpapas dan terkena rabies dari tahun 2011 dan seterusnya, dan individu yang berusia 18 tahun ke atas. Pada jurnal keempat, lokasi studi dan populasi itu ada 3 wilayah. 1 wilayah merupakan perkotaan yang berpotongan dengan saluran air, dan 2 wilayah lainnya itu merupakan pinggiran kota. 1 berpotongan dengan saluran air, dan 1 lagi sekitar 1 km dari saluran air terdekat. Pelacakan GPS anjingnya itu menggunakan GPS Logger I Got You GT120 Mobile Action Technology menggunakan metode Time Localized Convex Pulse. Estimasi parameternya itu menggunakan metode A, seleksi tetangga terdekat. Pemetaannya, wilayah jelajah anjingnya dipetakan menggunakan paket RGG Map. Waktu yang dihabiskan di saluran air itu dengan merekam lokasi yang dilakukan pada proporsi jarak 30 meter dari saluran air sebagai proksi untuk proporsi waktu yang dihabiskan di dalam strukturnya. Statistiknya, semua analisis, peta, dan grafik diproduksi dengan R-Core Team pada tahun 2017. Jurnal terakhir, jurnal 5, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan total 44 sampel dari kelelawar, anjing, sapi, dan kuda, yang sebelumnya sudah diuji menggunakan RT-PCR dan FAT, yang kemudian dianalisis dengan QRT-PCR LYS-GT1 dan LN34. Sampel sendiri didapatkan dari Instituto de Zoonosis Louis Pasteur pada periode 2018 sampai 2020. Ada beberapa langkah dalam pelaksanaan penelitiannya, di antaranya ada FAT, viral RNA extraction, phylogenetic analysis, list GT1, LN34, 1 RT-PCR, dan list GT1, QRT-PCR amplicon sequencing and alignment. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada jurnal pertama, kedua fase vaksin tersebut dilaksanakan selama 4 bulan, di mana 74,5% anjing ataupun kucing sudah divaksin. 1 tahun setelah intervensi dilakukan dinyatakan tidak terdapat kasus rabies di Moshi. Kampanye ini dimulai 42 hari setelah adanya laporan, dan simulasi vaksinasi dimulai setelah 13 minggu setelah penyakit ini diakui. Dengan adanya vaksinasi ini menunjukkan biaya yang dikeluarkan 23-69% lebih rendah dari sebelum terjadi intervensi di Tanzania. Tetapi hasil CR vaksinasi masih di bawah batas, yaitu hanya 1%. Salah satu alasan tingginya
efektivitas biaya adalah adanya kebijakan di Tanzania bahwa vaksin tidak dilakukan di daerah dengan demografi kepadatan yang tinggi. Sedangkan biaya vaksinasi cenderung lebih rendah di demografi dengan kepadatan yang tinggi. Pada jurnal ini dikatakan langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan vaksinasi yang lebih murah dan efektif diperlukan 4 kelompok disiplin ilmu, yaitu sistem informasi geografis, One Health, ekonomi, serta keterampilan komputasi untuk analisis epidemi. Untuk jurnal kedua, antibodi spesifik Lisa virus terdeteksi di 35 dari 115 kelelawar Polandia di kedua jenis kelamin dan mewakili 9 dari 13 spesies kelelawar yang diidentifikasi endemik terutama di Eropa Selatan, Tengah, dan Asia Barat, yaitu Epthecicus serotinus, Nyctalus noctula, Myotis dobetoni, Plecotus auritus, Vespertilio-murinus, Pipistrellus pygmaeus, Myotis brandti, dan Babacilla bastellus. Seroprevalensi tertinggi ada pada spesies kelelawar Nyctalus noctula, Epithecius serotinus, Plecotus auritus, dan Myotis dobetoni. Lebih dari 60% ELISA kelelawar seropositif berasal dari Silesia bawah, Warmian Mazurian, dan Mazowian. Antibodi spesifik rabies juga ditemukan pada kelelawar Epthecicus fuscus dari Amerika Utara. Jurnal ketiga. 5 tema utama muncul dari pengumpulan data mengenai pengalaman pasien terpapar rabies, dan setiap tema memiliki beberapa subtema. Pada tema pertama yaitu latar belakang dan dukungan keluarga, didapati akibat dari infeksi rabies berhubungan status sosial, ekonomi, dan kepercayaan sosial. Pada tema kedua yaitu faktor predisposisi dan praktik berisiko, mengungkapkan bahwa faktor predisposisi dan praktik berisiko disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya miskonsepsi sosial, praktik berbahaya, dan meninggalkan hewan. Pada tema ketiga yaitu hambatan dalam mencari bantuan, mengungkapkan bahwa hambatan partisipan antara lain karena tidak menanggapi gigitan anjing secara serius, karena kekurangan biaya, dan karena kekurangan pasokan medis di fasilitas kesehatan. Pada tema keempat yaitu pengetahuan tentang rabies dan ekspektasi dari petugas pemerintah, partisipan mengungkapkan bahwa pemerintah seringkali menjanjikan berbagai hal terkait pencegahan rabies, tetapi tidak pernah dilakukan. Selain itu juga diungkapkan bahwa sumber daya kesehatan masih tidak memadai. Pada tema terakhir yaitu pengaruh rabies terhadap individu yang terinfeksi rabies mengatakan bahwa rutinitas normal mereka berubah. Dari pengalaman yang dibagikan peserta, terlihat adanya unsur keputusasaan dan rasa sakit. Peserta menjadi lebih takut terhadap hewan seperti anjing dan kucing. Selain itu, pengalaman penderita rabies atau saksi penderita rabies membuat kesadaran akan penyakit tersebut meningkat. Selanjutnya, pada jurnal keempat, peneliti menemukan bahwa anjing yang tampaknya sehat biasanya bergerak jauh melampaui radius ring containment. Anjing rabies kadang-kadang menunjukkan perilaku yang tidak menentu, seperti pada beberapa catatan, beberapa anjing bergerak lebih dari 15 km dari rumah dan mereka memiliki pola gerakan yang bervariasi, sehingga kecil kemungkinan ring containment skala kecil untuk dapat menjangkau semua atau sebagian besar anjing yang mungkin sudah kontak dengan anjing rabies. Dalam kondisi seperti ini, pelaksanaan kegiatan skala kecil yang berpusat pada anjing termasuk pemusnahan dan vaksinasi yang diberikan melalui suntikan menjadi tantangan karena sulitnya penemuan anjing di rumah dan untuk membedakan antara anjing peliharaan yang berkeliaran bebas dengan anjing liar. Dengan melacak anjing-anjing yang tampaknya sehat, peneliti memperoleh wawasan tentang dampak lanskap perkotaan dari pergerakan anjing-anjing yang berkeliaran bebas. Diketahui bahwa rabies dapat merubah pola gerak anjing, namun beberapa anjing yang memiliki pola gerak yang membuat mereka kontak dengan banyak anjing lain memiliki risiko penularan virus yang lebih besar. Penelitian yang terkait secara spasial dengan saluran air ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan di dalam dan di sekitar struktur serta memvaksinasi hewan yang bergerak di sepanjang saluran air bisa menjadi penting untuk menghilangkan virus rabies dari kota. Untuk jurnal kelima, sebanyak 44 sampel yang sesuai dengan kelelawar, anjing, sapi, dan kuda dengan diagnosis positif dengan RT-PCR konvensional dan atau FAT diuji dengan QRT-PCR menggunakan uji LN34 dengan list GT1. Semua varian berhasil dideteksi menggunakan primer LN34 dan set probe.
Sebaliknya, uji list GT1 secara positif mendeteksi varian V1, V2, V3, V4, Epthelicus, dan Histiotus, tetapi gagal mendeteksi varian V3A, V6, dan Myotis. Khususnya ada tingkat perbedaan relatif tinggi antara FAT dan RT-PCR. 7 dari 44 sampel negatif oleh FAT, sementara positif oleh RT-PCR. 19 sampel yang memiliki tipe sebagai F3A negatif dengan uji list GT1. Sebaliknya, 7 sampel yang diketik sebagai V3 positif dengan pengujian ini. Wilayah yang terdiri dari kedua primer adalah invarian antara V3 dan V3A. Akibatnya, perbedaan deteksi RABV oleh qRT-PCR terletak pada jumlah ketidakcocokan di wilayah probe. Selain itu, 12 dari 18 sampel yang diketik sebagai varian terestrial dan non-vampir kelelawar positif dengan uji list GT1. Varian terestrial V1 dan V2 terdeteksi dalam semua kasus dan menggambarkan hanya satu ketidakcocokan sehubungan dengan urutan probe. Selanjutnya kesimpulan dari jurnal pertama, yaitu desain dinamika geografi lebih efektif digunakan untuk mencegah terjadinya epidemi di kota dengan demografi kepadatan yang tinggi. Sedangkan pengalaman interdisipliner berorientasi pada kebijakan yang memiliki aplikasi luas dan langsung dalam pengaturan sumber daya dan kondisi yang terbatas dan atau sensitif waktu, berupa keahlian personel dan waktu yang tersedia untuk mengintervensi sumber daya dan kondisi. Lalu kesimpulan pada jurnal 2, studi ini mendemonstrasikan aplikasi Bioprorabies ELISA AB Kit untuk mendeteksi antibodi spesifik anti-Lissa virus dalam cairan tubuh dan sampel serum kelelawar. Namun hasil hanya dapat diandalkan untuk kelelawar Amerika Utara, sedangkan interpretasi hasil kelelawar Eropa sendiri sulit karena validasi tes yang dapat terhambat oleh status spesies yang dilindungi. Selanjutnya, pada jurnal 3 mengungkapkan bahwa kebanyakan orang yang terpapar rabies itu memperoleh lebih banyak pengetahuan atau informasi hanya setelah terpapar penyakit tersebut. Sistem kesehatan juga tampaknya lebih reaktif dan tidak proaktif terkait rabies. Terlihat pula bahwa para peserta mengalami masa-masa yang penuh tantangan selama terpapar rabies, sehingga sebagian dari mereka masih harus merawat individu yang terkena rabies dan terus mengalami tantangan karena kurangnya dukungan. Studi ini juga menemukan bahwa ada pemilik hewan yang tidak bertanggung jawab yang mengabaikan protokol keamanan vaksinasi hewan. Membantu hewan yang tersesat juga dapat berakibat fatal dan orang-orang perlu berhati-hati. Alasan kematian sebagian anggota keluarga peserta adalah kurangnya pengetahuan tentang rabies, kendala keuangan, dan tidak tersedianya pengobatan anti rabies di fasilitas kesehatan. Untuk jurnal keempat, dari penelitian ini ditemukan bahwa saluran air di Arequipa mempengaruhi cara anjing yang berkeliaran bebas bergerak di lanskap perkotaan. Struktur perkotaan ini berfungsi sebagai koridor ekologis yang memfasilitasi pergerakan linear anjing jarak jauh melintasi bagian kota yang tidak terhubung. Pengaruh koridor-koridor ini pada pengendalian rabies tidak diketahui, tetapi kemungkinan membuat pengendalian lebih sulit dengan menyembunyikan anjing-anjing yang menunjukkan gejala rabies dan memfasilitasi kotak jarak jauh. Solusi baru untuk menghentikan penularan virus rabies di kota yaitu dengan menerapkan tindakan pengawasan dan pengendalian di dalam dan sekitar saluran air dan mengumpulkan data sistematis tentang kegiatan ini. Kemudian di jurnal 5 ada kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti menunjukkan hasil berupa tingkat dan batas 2 uji Taqman qRT-PCR untuk diagnosis RABV di Argentina. Peneliti menyimpulkan bahwa uji list GT1 cenderung menghasilkan hasil tes negatif palsu yang bergantung pada varian dan probes-nya. Akibatnya, penggunaan uji LN34 di laboratorium diagnostik harus dapat memastikan deteksi varian RABV yang beredar di Argentina dengan lebih efektif. Kemudian kita akan masuk ke kesimpulan akhir. Dari kelima jurnal yang telah direview, disimpulkan bahwa rabies merupakan penyakit mematikan akibat dari paparan rabies sangat berbahaya, tak lagi hanya bagi kesehatan, tetapi juga bagi kondisi mental, sosial, dan ekonomi. Untuk menekan angka penularan rabies, diperlukan kegiatan vaksinasi secara menyeluruh agar vaksinasi mencapai seluruh lapisan masyarakat sasaran. Beberapa jurnal mengatakan bahwa dibutuhkan kampanye vaksinasi. Kemudian selain vaksinasi, diperlukan juga langkah pencegahan lain berupa pendeteksian dini terhadap rabies merupakan uji RT-PCR dan FAT. Sehingga selain itu masih terdapat kegagalan terhadap uji deteksi dini varian rabies menggunakan RT-PCR list GT1 karena perbedaan hasil deteksi untuk pendeteksian antibodi kelelawar hanya beberapa spesies tertentu yang hasilnya dapat diandalkan. Sekian merupakan
presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.